Enrio episode 1. Judul Sendirian. Cerita pendek karya Pupu Fakhrurozi. Dibacakan oleh penulisnya sendiri. Memang tidak ada yang kekal di dunia ini, termasuk kebahagiaan dan kesedihan. Semuanya mempunyai masa aktif masing-masing. Akan ada masa tenggang dan akhirnya akan berubah ke situasi yang lain. Begitu juga dengan Enrio. Dia seorang mahasiswa sebuah universitas negeri di kota Bandung. Pada tahun pertama kuliah, dia sangat fokus dengan kuliah dan tugas-tugasnya. Walaupun terasa berat, karena dulu waktu masih di tingkat SMA, Enrio sekolah di SMA yang tidak begitu ketat dengan tugas dan kedisiplinan seperti di SMA lain. Makanya, di awal kuliah, dia begitu kewalahan dan banyak mendapatkan pelajaran baru dan pengalaman baru yang tentunya bermanfaat baginya. Di tahun kedua, tepatnya di awal semester 4, Enrio mulai terbiasa dengan tugas kuliah dan aktivitasnya sebagai mahasiswa. Selain aktif di bidang akademis, dia juga aktif di beberapa UKM, unit kegiatan mahasiswa, untuk menambah pengalaman berorganisasinya. Di tahun itu pula, dia bertemu dengan seorang gadis yang kelak memberi pelajaran berharga baginya. Awal berjumpa, tidak ada yang menarik hati Enrio dari sosok gadis itu. Hanya keunikan semata yang dilihat Enrio pada saat awal bertemu. Gadis itu bernama Puka. Puka adalah gadis berhijab dengan wajah manis dan murah senyum. Dia adalah adik tingkat Enrio di jurusan yang sama. Entah ada angin apa, Enrio tiba-tiba saja tertarik dengan kepribadian Puka. Puka yang saat itu baru menginjak semester awal di kampus, tentu menganggap kalau Enrio adalah kakak tingkatnya yang harus dihormati. Mungkin tidak ada rasa sedikit pun di hati Puka pada saat itu. Begitu pula Enrio. Hanya sebatas kagum satu sama lain. Mungkin begitu. Kepolosan Enrio yang memberanikan dirinya untuk mendekati Puka memang sudah takdir sang kuasa. Awalnya, Enrio berpura-pura kalau dia salah sambung saat SMS temannya yang sebenarnya sudah ditujukan untuk Puka. Sebelumnya, Enrio sudah mencari tahu nomor HP Puka. Akhirnya, modus itu pun sukses digunakan Enrio untuk PDKT ke Puka. Puka pun sepertinya mulai merasakan hal yang berbeda darinya dan dari Enrio. Walaupun seperti itu, Puka tidak sedikit pun membuka hati pada Enrio saat itu. Bahkan, seolah-olah ia ingin menolak mentah-mentah perasaan Enrio. Secara tidak langsung, membuat Enrio bertepuk sebelah tangan. Kelebihan Enrio di sini, dia tidak menyerah begitu saja. Sekali lagi, dengan kepolosannya, dia terus mendekati Puka dengan berbagai cara. Langsung menghubungi Puka, juga lewat sahabat terdekat Puka. Enrio memberanikan diri mengutarakan perasaannya kepada Puka. Puka, kamu mau gak jadi pasangan hidup aku? Puka dengan pikiran bingung tak karuan. Apaan sih? Enrio semakin gugup. Mau nggak? Hehehe. Jawaban yang tidak disangka sebelumnya, seolah Puka menjawab dengan hati lirih. Iya. Mau? Terdiam tanpa kata. Tut, 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 tut. Begitulah percakapan Enrio dan Puka di telepon malam itu. Masih memberikan kebahagiaan tanda tanya yang entah harus disyukuri atau semakin dipertanyakan. Jawaban Puka malam itu
seolah mematahkan perasaan Enrio yang mengendap lama di hatinya tentang kesendirian. Enrio memegang prinsip kalau punya teman 1000 masih kurang, sementara punya 1 orang musuh terlalu banyak. Saat ada gadis manis yang secara lahiriah menerima perasaan Enrio, seketika itu juga ada keraguan yang muncul dari lubuk hati Enrio. Aku selama ini sendirian. Kamu tidak akan kuat sendirian.